Kami bersyukur Tuhan kalau pada pagi ini kami boleh masuk dalam hadirat-Mu lewat ibadah raya. Kami anak-anak-Mu sebagian boleh ada di rumah Tuhan dan sebagian besar saat ini ada di rumah masing-masing. Kami bersama-sama sujud menyembah-Mu. Kami masuk di dalam berkat hadirat-Mu, karena kami tahu dalam hadirat-Mu ada urapan Allah, ada kuasa Tuhan, ada berkat Tuhan yang dari surga mengalir, tercurah atas kehidupan kami semua. Engkau hadir tengah-tengah kami untuk mengurapi, memberkati kami semuanya. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Puji nama Tuhan. Hanya oleh karena berkat kemurahannya saja kita masih bisa bernapas, kuat, sehat sampai detik pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, selama 1 bulan ini saya menyampaikan firman Tuhan yang saya ambil dari Yesaya 9 ayat yang kelima sebagai teks dalam renungan kita, dan ini memang merupakan salah satu paket menurut saya, yaitu tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, walaupun hari Kamis kemarin kita mengadakan ibadah memperingati hari kenaikan Tuhan ke surga, namun minggu hari ini tanggal 24 Mei ini saya masih melanjutkan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau kita masih ingat, tema kita selama 1 bulan ini tanggal 3 Mei yaitu bahwa Tuhan Yesus disebut Allah yang atau penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, itu minggu yang ke-10, tanggal 10 mas saya. Lalu tanggal 17 Allah yang kekal. Sekarang ini tanggal 24, tema renungan kita atau firman Tuhan pagi ini, kebangkitan Kristus membuktikan bahwa Dia adalah Raja Damai. Kebangkitan Kristus membuktikan bahwa Dia adalah Raja Damai. Kita akan perhatikan, kita baca Yesaya 9 ayat yang kelima. Yesaya pasalnya yang ke-9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas baunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan dan kita melihat di dalam firman Tuhan, sejak Hawa dan Adam jatuh ke dalam dosa, maka semua manusia telah kehilangan, yaitu yang disebut damai sejahtera. Manusia kehilangan sukacita, manusia kehilangan kemuliaan Allah, karena manusia Hawa dan Adam tidak taat kepada
firman Tuhan. Hal itu bisa kita lihat kalau kita baca dalam Kejadian pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang ke-24. Bagaimana keadaan manusia setelah Adam dan Hawa ini jatuh dalam dosa. Kita lihat bahwa ular yang dipakai oleh iblis untuk berbicara, menggoda Hawa, ular pun terkutuk. Tuhan katakan, dengan perutmu lah engkau akan menjalar, akan berjalan. Dan itu terjadi sampai hari ini. Lalu apa yang dialami oleh manusia? Dikatakan bahwa seorang wanita atau Hawa pada waktu itu akan mengalami sakit ketika melahirkan. Dan itu terjadi sampai hari ini. Lalu apa untuk manusia atau laki-laki Adam pada waktu itu? Tuhan katakan, karena engkau sudah makan buah yang aku larang itu, melanggar firman-Ku, maka dengan berpeluh engkau akan mencari rezekimu seumur hidupmu. Bahkan ketika Adam mengelola tanah, bekerja untuk bertahan hidup, dikatakan yang dihasilkan, yang dikeluarkan oleh tanah semak duri. Dan itu terjadi sampai hari ini. Saudara perhatikan, para petani, bapak ibu petani, sawah, ladang sudah dikerjakan, rumput sudah dibersihkan. Tapi ketika ditanam, yang muncul bukan hanya benih yang ditabur, bukan hanya benih yang ditanam, tapi sesuai dengan firman Tuhan, rumput, semak duri yang muncul, yang tumbuh dan akan mempengaruhi pertumbuhan benih yang telah ditaburnya. Orang untuk mendapatkan uang, mendapatkan rezeki, bertahan hidup harus kerja keras. Itu sampai hari ini terjadi. Itu bukti bahwa apa yang dikatakan Tuhan, difirmankan Tuhan, itu pasti terjadi dan pasti digenapi. Karena itu satu kebenaran. Apa yang tertulis dalam kitab suci, itu kebenaran yang dari surga, yang dari Tuhan. Pasti akan terjadi. Begitu juga bagi saudara, kita lihat di dalam firman Tuhan ini. Nabi Yesaya sudah mendapatkan ilham, mendapatkan firman Tuhan dari Tuhan untuk disampaikan kepada manusia bahwa nanti akan ada seorang anak, seorang putra lahir ke dalam dunia. Berarti dia lahir, dia hidup di dunia, dia mati disalibkan karena untuk dikorbankan bagi dosa manusia. Ketika dikubur 3 hari bangkit, dan dia hidup membuktikan bahwa dia adalah Raja damai. Sehingga kalau kita melihat dengan keadaan fakta di dalam kehidupan ini, siapa yang mampu memulihkan keadaan manusia yang sudah kehilangan damai sejahtera, sudah kehilangan sukacita, sudah kehilangan kebahagiaan, sudah kehilangan hubungannya dengan Tuhan, kemuliaan Tuhan? Pribadi siapa yang sanggup, yang mampu? Manusia sendiri tidak mungkin bisa, saudara. Manusia tidak mungkin, tidak mampu. Sehingga Tuhan sendiri yang punya inisiatif, Allah yang roh adanya, lewat perawan Maria, lahir ke dalam dunia, penggenapan dari nubuat Nabi Yesaya. Apa yang dikatakan terjadi? Saatnya datang, lahir, yang disebut Yesus Kristus namanya. Pribadi inilah, karena dia adalah roh Allah yang tidak kelihatan, telah menjelma menjadi manusia. Dia lahir,
Dia hidup, dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga, membuktikan bahwa dia adalah Raja damai sesuai dengan apa yang dinubuatkan, yang dikatakan Tuhan lewat Nabi Yesaya. Jadi sekali lagi, kalau kita muncul pertanyaan dalam hati kita, dalam hidup kita, siapakah pribadi yang sanggup memulihkan keadaan hati manusia, yang sanggup memulihkan, mengembalikan damai, sejahtera yang sejati itu? Tidak ada lain. Menurut firman Tuhan ini, jawabannya adalah yang sanggup Kristus Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati. Saya mencatat tidak terlalu banyak, tapi menurut saya cukup 3 petunjuk ini sudah lebih dari cukup. Saksi dan bukti bahwa kebangkitan Kristus membuktikan dia adalah Raja damai. Yang pertama, kembali Yesaya 9 ayat 5 tadi. Jadi saksi dan buktinya adalah Nabi Yesaya. Ini yang pertama. Ayat 5 tadi katakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas baunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ini bukti, ini saksi. Siapa yang mengatakan bahwa anak yang lahir, dia yang hidup, dia yang mati disalibkan, dia yang dikuburkan, dia yang bangkit dari antara orang mati, dia hidup naik ke surga. Siapa dia? Kristus Yesus penggenapannya. Siapa saksinya? Siapa yang berkata ini? Nabi Yesaya. Yesaya dikategorikan, dikelompokkan nabi besar di dalam firman Tuhan, saudara. Jadi kita harus tahu dan percaya, ini loh buktinya, ini loh saksinya. Sehingga kita tidak akan bimbang, tidak akan ragu, dan tidak akan bingung tentang apa yang dikatakan firman Tuhan ini. Yang kedua, siapa saksinya lagi? Malaikat. Kita lihat di dalam Lukas pasal yang kedua. Injil Lukas pasal yang kedua, mulai ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-14. Ayat ini mengatakan, Lukas pasal 2 ayat 10 sampai 14. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saksi bukti yang kedua adalah malaikat. Yang mengatakan malaikat, siapa malaikat? Makhluk ciptaan Tuhan, yang roh adanya, yang ada di surga, berarti makhluk surga. Malaikat merupakan kepanjangan tangan Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan, menyampaikan pesan Tuhan kepada umat manusia. Kalau ini malaikat,
ini makhluk surga, ini adalah kepanjangan tangan Tuhan. Kalau malaikat mengatakan bahwa hari ini aku telah memberitakan, membawa kabar sukacita yang besar untuk dunia. Tentang apa? Tentang kelahiran, tentang kematian, tentang kebangkitan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Apa yang terjadi dengan kelahirannya? Apa yang terjadi dengan kematiannya? Apa yang terjadi dengan kebangkitan Kristus dari antara orang mati? Dikatakan malaikat tadi bersama malaikat yang besar jumlahnya di surga, dikatakan bahwa semua memuji Allah, dan di dalam syair, dalam pujian dikatakan dalam ayat 14 tadi bahwa kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi. Siapa yang di bumi? Manusia. Jadi kalau manusia ingin dipulihkan keadaannya, kembali memiliki, mengalami damai sejahtera, orang ini, kita manusia, harus dalam hati kita ada Kristus Yesus. Karena Dia yang telah lahir, Dia yang telah mati disalibkan, Dia yang bangkit dari kematian dan hidup selamanya, dan Dia yang dikatakan malaikat ini kuncinya. Pengen pulih, pengen kembali menikmati damai sejahtera yang sejati, Kristus sumbernya. Jadi saksi yang kedua adalah malaikat. Saksi dan bukti yang ketiga siapa? Tuhan Yesus sendiri. Ya, Tuhan Yesus sendiri. Kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27 mengatakan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Siapa yang berkata ini? Tuhan Yesus sendiri, saudara. Tuhan Yesus menjanjikan tentang penghibur, tentang Roh Kudus. Siapa penghibur? Siapa Roh Kudus? Rohnya Kristus, Roh Allah. Ketika Tuhan naik ke surga, Roh Kudus dijanjikan untuk diberikan bagi manusia. Jadi sekarang ini Roh Kudus yang berkarya di tengah-tengah kita. Allah yang roh tadi, Allah yang Roh Kudus itu sendiri, sekarang ini yang akan terus menuntun kita, melindungi kita, membimbing kita, memberikan dalam hati kita damai sejahtera yang sejati. Tuhan Yesus saksi, Dia berkata, aku berikan, aku tinggalkan, aku limpahkan damai sejahteraku kepadamu. Dan apa yang aku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Kalau orang seneng, sukacita dari dunia, mungkin bisa pergi dansa, ya, atau di nightclub, atau mungkin senang-senang satu acara, atau mungkin dapat rumah, dapat bonus mobil, dapat uang banyak, seneng ya saudara ya. Tapi itu sifatnya sementara. Hanya senang saja, hanya sukacita saja. Beda dengan damai ini. Damai yang Tuhan limpahkan, berikan, janjikan kepada kita. Ini damai yang merasuk di dalam hati kita, hubungannya dengan roh kita, sehingga setiap orang percaya kepada Kristus Tuhan, hatinya akan mengalir damai yang sejati.
Dan itu saksinya adalah Tuhan sendiri yang menjanjikan, saudara. Dan Tuhan katakan, apa yang aku berikan beda dengan yang dari dunia. Makanya dalam segala keadaan, dalam keadaan apapun Tuhan pesankan, jangan gelisah hatimu. Saya rasa cukup saksi 3 ini, ya tentunya ini sudah cukup kuat bukti bahwa kebangkitan Kristus membuktikan bahwa Dia adalah Raja damai. Lalu Romawi yang kedua, siapa yang hatinya akan penuh dengan damai sejahtera ini? Siapa? Ini harus muncul di dalam hati kita pertanyaan ini. Jawabannya adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita bisa melihat di dalam Ibrani pasalnya yang ke-11, Ibrani pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-6, ayat ini mengatakan, Ibrani 11 ayat 6, tetapi tanpa iman atau tanpa percaya tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bapak Ibu Saudara, Romawi 2 ini muncul pertanyaan, siapa yang hatinya, hidupnya akan penuh damai sejahtera yang sejati ini? Jawabannya, orang yang percaya, orang yang beriman kepada Kristus Yesus, menjadikan Tuhan Yesus itu Raja dalam kehidupannya. Surat Ibrani jelas mengatakan kalau manusia di dunia ini, di bumi ini tidak punya iman percaya, orang itu tidak akan berkenan kepada Tuhan. Tidak layak. Tetapi orang yang percaya, beriman kepada Tuhan, kepada Kristus, dikatakan berkenan. Damai itu akan mengalir. Damai itu di bumi sampai di surga. Berarti orang berkenan itu akan mendapatkan, ayat tadi katakan apa? Upah. Karena Tuhan menyediakan upah bagi setiap orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, percaya Dia, beriman kepada Dia atau Kristus Tuhan. Kuncinya itu, saudara. Makanya kalau orang Kristen sungguh-sungguh, hatinya ada Kristus Tuhan, hidupnya di dalam firman-Nya, maka damai sejati, damai sejahtera itu akan terus memenuhi dalam hidupnya. Lalu Romawi yang ketiga, siapa yang hatinya penuh dengan damai sejati tadi? Ini masih pertanyaan lagi. Jawabannya adalah orang yang dibebaskan dari hukuman kekal. Siapa yang hatinya, hidupnya akan penuh damai sejahtera yang sejati? Orang yang dibebaskan dari hukuman kekal. Roma pasal yang ke-8, surat Roma pasal yang ke-8 ayatnya 1 dan 2. Roma pasalnya yang ke-8 ayat 1 dan 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh
yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Merdekakan, dibebaskan. Kita tentunya terus ingat firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 26. Ternyata manusia itu walaupun tidak sadar atau tidak tahu akhirnya harus tahu, punya musuh. Musuhnya apa? Maut. Maut itu kematian yang kekal. Karena upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23. Upah dosa itu kematian. Sejak Adam dan Hawa. Dan seterusnya manusia di bawah bayang-bayang kematian kekal. Neraka. Makanya kalau manusia tidak dipulihkan, hidupnya gelisah. Kenapa orang begitu gampang ngambil keputusan ketika beban berat lalu mengakhiri dengan caranya sendiri? Itu karena hatinya tidak ada damai sejahtera. Mungkin KTP-nya agama Kristen, tapi mungkin hatinya tidak ada Kristus, sehingga kosong, gelisah, tidak ada sesuatu yang diharapkan. Tetapi kalau orang betul-betul percaya Tuhan Yesus, orang itu betul-betul percaya, nurut ayat ini, orang itu telah dibebaskan, dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Maksudnya apa? Kematian kekal. Karena musuh yang terakhir maut itu sudah dikalahkan. Bapak Ibu bisa lihat saudara-saudara kita yang terjerat kasus kriminalitas atau kriminal, ketika bebas dari hukuman, dari lembaga pemasyarakatan, bagaimana sikapnya, bagaimana ekspresinya saudara? Suka, cita, bebas. Ada yang jingkrak-jingkrak, ada yang berpelukan, ada yang sujud nyembah sampai tanah karena sukacitanya bebas dari hukuman. Bapak saudara, saat ini kita diingatkan, bagi orang yang hidup percaya, beriman, hidup di dalam Kristus, dikatakan orang itu telah dimerdekakan, telah dibebaskan dari hukum dosa dan hukum maut. Orang nek wis bebas sih seneng saudara. Orang ini nek wis bebas berarti suka cita, damai, kekal, tenang, bebas, merdeka. Berkat Tuhan luar biasa untuk kita. Makanya jangan kita hanya mengeluh karena keadaan, jangan. Bersyukurlah, secara roh ada jaminan kita dimerdekakan. Milikilah, rasakanlah, nikmatilah damai sejahtera yang Tuhan berikan karena kita telah dibebaskan dari hukum dosa dan hukum maut saudara. Neraka sudah tidak berlaku lagi. Yang ada adalah kehidupan. Romawi 4, siapa lagi yang hatinya, hidupnya penuh dengan sukacita atau damai yang sejati kekal ini saudara? Adalah orang yang boleh masuk di surganya Tuhan Yesus. Orang yang boleh masuk di surganya Tuhan Yesus. Kita lihat di dalam kitab Wahyu. Wahyu pasalnya 21 ayat 1 sampai 4.
Ini keadaan surga yang sejati atau yang sesungguhnya. Nanti kalau sudah akhir zaman atau sudah kiamat, bumi akan dilenyapkan, sudah tidak ada lagi bumi yang ini, akan diganti bumi yang baru, namanya itu nanti Yerusalem yang turun dari surga. Itulah saudara, kehidupan dunia yang baru secara roh kekal selamanya, di sanalah kita akan bersama Kristus selamanya. Wahyu 21 ayat 1 sampai 4. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Tidak ada lagi laut. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem, yang baru turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Ayat 4 perhatikan. Dan ia, atau Tuhan Yesus anak domba, ya, yang disembelih, yang bangkit dari kematian itu, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Amin. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Dengan adanya COVID-19 ini, dengan adanya virus corona ini, saudara, kita akan memasuki wilayah tertentu, tidak gampang ya, sulit. Tadi saya dengar hari ini beberapa pintu masuk ke kampung atau ke dukuh sebagian di Palang ya, tidak boleh masuk, rekoso ya saudara ya. Kalau digembok piye nek mlebu, kan tidak bisa. Ini baru dukuh kampung. Belum lagi saudara yang dari daerah PSBB, tidak boleh keluar, tidak boleh masuk. Susah. Sudah perjalanan sekian puluh kilometer, harus putar balik. Tidak bisa masuk ke daerah tertentu. Kenapa? Belum diizinkan. Lalu ketika kita mau naik pesawat, harus ngikuti persyaratan yang sudah ditetapkan. Kalau tidak ngikuti persyaratan, bisa masuk naik pesawat? Tidak bisa. Susah. Tapi ketika kita sudah semuanya beres, persyaratan beres, lalu kita ketika mau masuk di pintu masuk, sudah ada yang berdiri di situ dan tanya mana persyaratannya, tiketnya. Oke Pak, masuk silahkan. Senang enggak saudara? Bagi jenengan yang ya pernah naik pesawat atau katakan ketika kita naik pesawat, masuk itu seneng, wah untuk melebu langsung cari tempat duduk sudah sesuai dengan nomornya. Untuk melebu boleh masuk, membuat hati kita ini tenang, seneng saudara. Firman Tuhan jelas katakan, bagi orang di dalam Kristus punya tiket resmi saudara. Kebangkitan Kristus membuktikan dia adalah Raja Damai. Wong sing duwe tiket resmi, masuk di surganya Tuhan, hatinya akan damai sejahtera. Neng donya susah itu memang ya semua orang susah. Tidak ada di dunia ini orang kok meng seneng toh, tidak ada. Menurut firman Tuhan tidak ada. Makanya milikilah Kristus dalam hati. Di sini dikatakan bahwa masuk di surganya Tuhan, Yerusalem baru nanti itu namanya. Tidak ada perkabungan, tidak ada air mata atau ratap tangis, tidak ada orang yang susah,
Dikatakan semuanya happy, sukacita, damai, sejahtera, kekal selamanya. Tetaplah di dalam Kristus, saudara. Ayo kita tetap pegang teguh firman-Nya dan iman kita kepada Dia. Tetap fokus. Jangan mau digeser imanmu. Jangan mau ditukar apapun, saudara. Kristus Raja damai, damai yang kekal di bumi sampai di surga, senang selamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi ini kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Kami boleh menikmati kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur, kami dipulihkan, kami mendapatkan damai, sejahtera yang sejati. Damai itu damai yang dari surga, dari Kristus Tuhan yang telah lahir, hidup, mati disalibkan, bangkit dari kematian dan hidup naik ke surga untuk selamanya. Dan Engkau telah menjamin kami, setiap kami umat-Mu yang percaya kepada Engkau, hidup di dalam Engkau, kami akan menikmati damai yang kekal itu, karena kami sudah punya segala-galanya, yaitu hidup di dalam surga-Mu bersama Engkau selamanya. Di sana tidak ada ratap dan tangis, tidak ada duka cita, tidak ada perkabungan. Kami akan happy, sukacita bersama Engkau selamanya, Tuhan. Terima kasih. Teguhkan, kuatkan hati iman kami, Tuhan. Hiburkanlah hati kami dan beri kekuatan kemenangan agar kami, anak-anak-Mu, menjadi pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini kami berdoa untuk bangsa negara kami, Indonesia tercinta. Terus kami serahkan dalam tangan-Mu. Tolonglah Tuhan, ampuni bangsa kami, selamatkan bangsa kami, bebaskan dari segala sakit penyakit, virus yang ada, terutama virus corona ini, segera lenyap dari bumi Indonesia, agar bangsa kami boleh sehat, kuat, selamat, dan semuanya boleh kembali melakukan aktivitasnya, bekerja, dan hidup berdampingan, hidup rukun, membangun negeri ini, dan hidup diperkenan Tuhan, diberkati Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Segala hormat, pujian, kemuliaan bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Semua jemaat-Mu, anak-anak-Mu yang sudah bersama masuk dalam hadirat-Mu, baik yang hadir pagi ini maupun yang di rumah masing-masing, semuanya diberkati Tuhan dengan berkat yang sama. Kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan, berkat keberhasilan, berkat kelimpahan menyertai mereka semuanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa bersyukur dan kami akhiri ibadah raya pagi ini. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi, selamat, Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Amin.